Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Senantiasa kita hadirkan di hati ini rasa syukur keharibaan Allah atas segala curahan nikmat yang Allah berikan, dan itu kita buktikan dengan kita mengucapkan hamdalah di lisan kita sebagai perwujudan agar kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai pagi ini Allah Ta'ala memudahkan saya dan jenengan semua untuk senantiasa bisa istiqamah, senantiasa menghambakan diri kepadanya. Kita berusaha untuk menunaikan kewajiban kita sebagai makhluk untuk senantiasa beribadah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini ibadah kita insyaallah Subhanahu wa Ta'ala adalah tafaqquh fiddin. Kita untuk belajar agama. Yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini merupakan amal yang utama setelah amalan-amalan yang fardu. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita senantiasa istiqomahkan di setiap mungkin hari Selasa pagi, Allah Ta'ala menjadikan ini kebaikan, amal soleh yang bermanfaat untuk kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Rasul kita yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang senantiasa teristimewa di antara manusia-manusia yang ada. Beliau termasuk Rasul yang paling mulia di antara para Rasul yang Allah utus. Kalau kita melihat dalam hadis Ahmad yang disahihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi itu jumlahnya ada berapa? 124.000, dan Rasul itu ada 315. Di antara kesemuanya itu yang teristimewa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau umurnya tidak begitu panjang, tapi bisa mengalahkan Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya ketika dia berdakwah saja 950 tahun. Dakwanya Nabi Nuh laila wa nahara, siang dan malam, 950 tahun, belum lagi umurnya. Tetapi umur yang panjang yang Allah berikan kepada Nabi Nuh tapi dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun umurnya tidak kurang dari 63 tahun, tapi beliau termasuk Rasul yang paling utama. Termasuk Rasul yang utama adalah ulul azmi yang 5 itu ya. Dan yang paling utama adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan hanya bangga menjadi umatnya, kita harus juga bangga menjadi umat yang berusaha meniru dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Allah menegaskan dalam surat Al-Imran 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Ketika para rasul itu diutus, mempunyai umat, mempunyai pengikut, tapi pengikutnya Nabi Muhammad itu yang terbaik. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat bercerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "U'titu ma lam yu'ta minal anbiya." Aku diberikan oleh Allah yang tidak diberikan oleh para anbiya. Apa itu? Wa ju'ilat ummati khaira umam. Dijadikan umatku sebaik-baik umat. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad SAW. Tetapi lantas agar kita menjadi manusia yang terbaik juga, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam ayat Al-Imran tadi 110, di antara cirinya apa jamaah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu mereka berusaha untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri umat yang terbaik. Maka saya jenengan semua kalau ingin terkategorikan manusia-manusia yang terbaik, di samping kita merupakan umat terbaik, cirinya apa? Iman kepada Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, coba dilihat Al-Imran 110. Surat ketiga ayat 110. Silakan dicek. Sudah ada yang buka? Betul nggak ayatnya? Jangan-jangan saya yang salah. 110. Naam, betul ya? Jadi kita termasuk umat Islam, umat yang terbaik. Tapi syaratnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dalam ayat ini. Maka alhamdulillah jamaah, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi jangan bangga dengan umat Muhammad SAW. Mari kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Maka di antara petunjuknya adalah bagaimana kita menjadi manusia terbaik untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya, termasuk di dalam masalah wudhu. Dan pembahasan kita pagi ini akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Kalau pada pembahasan yang lalu kita membahas bahwasanya menyempurnakan wudhu seperti wudhunya Nabi SAW itu akan bisa menghapus dosa. Maka pagi ini kita akan lanjutkan apa yang ditulis oleh pengarang kitab Syekh Dr. Said ibni Ali ibni Wahab al-Qahtani dalam kitab beliau Penghapus Dosa dan Kesalahan. Apa itu? Beliau memberikan judul Isbagul Wudu summa sholat ba'dahu rak'atain. Menyempurnakan wudhu kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Itu akan menjadi penyebab dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah. Saya ulang, menyempurnakan wudhu kemudian sholat 2 rakaat itu menjadi penyebab dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus oleh Allah. Maka di sini juga kita harus memahami begitu agungnya dan mulianya kedudukan wudhu. Itu akan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita yang lalu. Dan setiap kita sudah sering kita sampaikan, tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kadang kita tiap menit bermaksiat, atau 10 menit bermaksiat, atau 1 jam bermaksiat. Ala kulli hal, setiap kita sangat mudah untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Maka kemaksiatan-kemaksiatan yang ringan, yang kecil itu akan bisa terhapus apabila seseorang mengambil sebab-sebab amalan-amalan yang itu bisa menjadikan amal itu hangus atau hapus. Di antaranya adalah wudhu. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, wudhu itu kan tidak hanya mau sholat, tidak hanya untuk mau tawaf, ya kan? Tapi untuk hal-hal yang lain yang sudah kita sebutkan,
sunnah-sunnahnya kapan kita wudu. Taib. Mu'allif ketika membahas tentang pembahasan wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat itu akan bisa menjadi penghapus dosa yang telah lalu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari hadisnya nomor 164, Imam Muslim dalam kitab Toharo bab sifatil wudu hadis nomor 226. Kita baca saja dan kita terjemahkan dengan pelan-pelan, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan ilmu untuk kita dan jenengan semuanya. Allahumma amin. An Humran maula Utsman ibni Affan annahu ra'a Utsmana da'a biwadu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ih fa ghasalahuma 3 marrat summa adkhala yaminahu fil wadu' summa tamatmada wastansaqa wastansara summa ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ilal mirfaqaini 3 summa masaha bi ra'si summa ghasala kulla rijlin 3 summa qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih. Taib. Humran maula Utsman ibni Affan bercerita. Jadi Humran ini bekas budaknya Utsman, budak yang dimerdekakan, maula. Apa itu? Dia Humran ini melihat sahabat Utsman ibni Affan ya meminta air untuk wudu. Jadi da'a biwadu'in, meminta air untuk wudu. Jadi Humran bercerita, Utsman majikan saya ya itu minta air untuk wudu. Maka kita pun berusaha untuk memberikan air untuk beliau. Fa afragha ala yadayhi min ina'i. Maka kemudian beliau ini Utsman ibni Affan ini menuangkan ya air tadi yang dari bejana yang kami datangkan ya, itu menuangkan terus dituangkan ke tangannya. Jadi menuangkan ya tangannya dari inak itu. Fa ghasalahuma 3 marrat, dan beliau radhiyallahu an Utsman ibni Affan mencuci tangannya 3 kali. Seperti jenengan mau wudu itu kan sunnahnya mencuci tangan 3 kali nggih. Nah, itu. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke air wudu. Dan beliau mengambil air wudu, artinya air tadi dengan tangan kanannya. Tsumma tamatmada wastansaqa wastansara. Dengan satu cibukan dengan tangan kanan, beliau ini berkumur dan beristinsak. Artinya kita kalau berkumur-kumur itu sunnahnya kan pakai tangan kanan. Satu cibukan tangan kanan kita gunakan untuk apa, Bu? Berkumur dan menghirup air ke hidung. Bukan tangan 2 sunnahnya. Itu diulang 3 kali. Dalam satu riwayat nanti kita akan sebutkan, kalau pas istinsar, pas mengeluarkan air dari hidung itu menggunakan tangan kiri. Cuma mengambil airnya dengan tangan kanan. Satu cibukan tangan kanan ini terus kita gunakan untuk berkumur-kumur dan istinsak, menghirup air ke hidung. Setelah selesai, tangan kiri kita yang istinsar. Ngambil lagi sampai 3 kali. Summa ghasala wajhahu 3. Kemudian Utsman ibni Affan radhiyallahu an setelah beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkan air itu dari hidung, beliau membasuh ya wajahnya 3 kali. Nanti kita akan terangkan insya Allah kaifiyah, caranya biar jelas supaya ada ilmu yang bisa kita ambil. Jadi beliau membasuh wajahnya 3 kali.
Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Setelah wajahnya 3 kali beliau selesaikan, beliau mengambil air lagi untuk tangannya dan 3 kali. Dan nanti sunnahnya diawali dengan yang kanan dulu. Setelah tangannya 3 kali, summa masaha bi ra'sih, beliau mengusap kepalanya. Dan nanti bagaimana cara mengusapnya nanti kita terangkan insyaallah. Jadi diusap kepalanya, artinya rambutnya jamaah. Summa ghasala kulla rijlin salasan, kemudian beliau membasuh setiap kakinya 3 kali. Tentu diawali yang sunnah itu kanan dulu. Sudah, ini sudah sering kita lakukan. Praktek ini insya Allah kita sudah sering dapat, meskipun kadang turun temurun ya, nggak tahu hadisnya, nggak tahu dalilnya, pokoknya beginilah wudhu. Kemudian tsumma qala, kata sahabat Utsman, kemudian beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Saya itu melakukan wudhu seperti barusan, seperti inilah yang pernah saya lihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berwudhu. Jadi wudhunya Utsman tadi karena beliau pernah melihat Nabi berwudhu. Jadi praktek dia itu meniru langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Nabi kemudian bersabda. Ini yang menjadi syahid kita, poin kita. Nabi mengatakan, man tawaddu'a nahwa wudhi hadza. Siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini? Ini yang cerita siapa? Utsman ibn Affan. Menceritakan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja orang yang berwudu seperti wuduku ini, ya, summa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah wudu. Sholat sunnah setiap selesai wudu. Kapan itu Ustadz? Pokoknya selesai wudu, kapan saja, pagi, sore, siang, malam, monggo. Karena ini sholat yang ada sebabnya, maka di waktu yang terlarang pun boleh. Contoh, ibu-ibu habis asar jam 4, itu kan nggak boleh sholat sunnah mutlak ya. Kenapa? La sholata ba'dal asri hatta taghrubus syams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Cuma masalahnya ibu adalah jam 4 itu habis wudhu. Boleh nggak sholat sunnah wudhu? Boleh, karena habis wudhu. Tapi kalau Anda sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, tidak boleh, karena ada larangan. Jadi sholat yang ada sebabnya maka diperbolehkan, termasuk ini. Makanya sholat sunnah wudhu ini tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan saja wudhu, setelah itu disunahkan sholat. Iya. Apa syaratnya kata Nabi? La yuhaddisu fihi ma nafsahu. Ketika dia sholat, mohon maaf, tidak terlintas hal-hal yang bisa melalaikan dari sholat itu. Artinya ketika dia sholat, hadirnya hati di sholat itu. Apa itu? Khusyuk. Jadi sholatnya berusaha 2 rakaat dipahami, dihayati, dinikmati, dan berusaha untuk itu tempat munajat. Doa-doa yang dia ucapkan direnungkan sebagai kebutuhan dia kepada Rabb-nya. Khusyuk dia hadirkan. Ketika itu dilakukan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa orang yang seperti ini akan diampuni oleh Allah, dosa yang lalu itu. Subhanallah. Ini kan seperti sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sama kan? Ini cuma apa ini? Siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi, terus sholat 2 rakaat dengan senantiasa menghadirkan kekhusyuan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Allahu Akbar.
Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimanakah khusyuk itu akan hadir, itu repot kan nggih. Makanya ada kitab bagus, kapan-kapan bisa kita kaji, sholat khusyuk itu bagaimana, ada. Termasuk pengarang yang nulis, Syekh Dr. Said Ibni Ali Ibni Wahab Qahtani punya kitab Sholatul Khusyuk. Artinya kiat-kiat agar kita bisa sholat khusyuk, insya Allah kalau diizinkan. Taib, itu hadisnya yang pertama. Artinya wudhu seperti wudhu Nabi, terus sholat 2 rakaat yang itu ada kekhusyuan di dalamnya, maka akan bisa menjadi penghapus dosa yang telah lalu. Jadi ini sholat sunnah, Bu. Berarti kalau ibu setiap, mohon maaf, setiap batal terus wudhu, maka setiap itulah sholat. Ustadz, kalau wudhunya 10 kali sehari, ya sholat 10 kali. Kalau mau, ngoten nggih, artinya kan tergantung kula jenengan nggih. Cuma ini ada anjuran. Seandainya nggak wudhu, ya tidak mengapa, itu kan sunnah. Cuma kalau bahasa tiyang Arema, Malang, eman. Kenapa eman? Wong keutamaannya besar. Kecuali kalau waktunya mepet, Anda wudhu misalkan kemudian sudah qomat sholat, kalau Anda di masjid nggak bisa sholat sunnah wudhu, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadis pertama. Sekarang hadis kedua. An Uqbah ibni Amir, dari sahabat Uqbah ibni Amir. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Toharoh, hadisnya nomor 234. Kata Uqbah ibni Amir, beliau berkata, kanat alaina riayatul ibil, kita pernah mendapatkan tugas untuk menggembala onta. Di zaman dulu onta, sapi, kambing digembala, artinya ditaruh di padang rumput yang luas, dijaga. Kalau sekarang, kalau di Jawa tidak ada, jarang. Rata-rata hewan ternak dimasukkan kandang, tapi kalau masih di luar Jawa masih ada, digembalakan. Ya. Kita, kata Uqbah bin Amir, punya tugas untuk mengembalakan ibil, onta. Fajaat naubati farawah tuha bi asiji. Maka pada suatu saat, ketika kita mengembala kambing, kita masukkan onta. Ketika kita mengembala onta, kita masukkan onta itu sore hari. Jadi pagi berangkat, dikembalakan, sore dipulangkan menuju tempatnya. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman yuhaddisun nas. Ternyata kemudian waktu itu, kata Uqbah bin Amir, ini cerita beliau, saya menjumpai Rasul. Rasul waktu itu berdiri dan berbicara dengan manusia banyak. Jadi beliau habis mengembala onta, memasukkannya di waktu sore. Kebetulan waktu itu apa? Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan siapa? Manusia. Fa'adraktu min qawlihi, di antara yang aku dapati dari ucapan Nabi adalah Nabi bersabda begini, kata Uqbah bin Amir, ma min muslimin yatawaddau fayuksinu wudu'ahu summa yakumu fayusalli rak'ataini mukbilun alaihi ma biqalbi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Kata Uqbah bin Amir, di antara ucapan Nabi yang aku sempat mendengarnya adalah beliau mengatakan kepada manusia, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, berarti muslimah juga masuk, tidaklah seorang muslim yatawaddo, yang dia melakukan wudu, fayuksinu wudu'ahu, ketika wudu itu dia berusaha untuk memperbagusi wudunya, berusaha wudunya disempurnakan seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus summa yakumu fayusalli rak'ataini, setelah dia wudu dengan wudu yang sempurna,
dia berdiri untuk sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Mukbilun alaihi ma biqalbihi wajhihi. Dia hadirkan hatinya dan wajahnya kepada Allah. Artinya ada kekhusyukan di situ. Salatnya 2 rakaat khusyuk. Apa kata Nabi? Illa wajabat lahul jannah. Kecuali bagi orang yang seperti itu wajib masuk surga. Allahu Akbar. Artinya jamaah, wudhu yang sempurna, sholat 2 rakaat yang khusyuk, itu menjadi penyebab masuk surga. Yang bilang ini siapa? Rasulullah, bukan saya. Rasulullah. Hadis Muslim nomor 234. Kemudian dia berkata, ma ajwada hadihi. Oh, begitu indah, begitu bagus ucapan ini. Artinya dia terheran-heran. Waduh, luar biasa ini. Artinya ini amalan luar biasa. Apa? Wudhu dengan sempurna, siapapun dia, terus sholat 2 rakaat, menghadirkan kekhusyukan di situ, dia wajib masuk surga. Bagus ucapan ini, bikin dia senang. Nah, ternyata ketika dia mengucapkan seperti itu jamaah, fa idza qailun baina yadayya yaqul, ketika dia bilang seperti itu, ada orang yang di depannya yang malah bilang, allati qablaha ajwad, yang sebelum ucapan Nabi ini ada yang lebih bagus. Nah, artinya jamaah, Uqbah bin Amir ini datanya terlambat. Dia hanya mendapati ucapan Nabi yang tadi. Siapa orang yang wudhu, yang wudhunya disempurnakan, terus sholat 2 rakaat, menghadirkan kekhusyukan, wajib bagi dia masuk surga. Padahal Nabi pernah dan Nabi mengatakan ada kata-kata yang sebelumnya. Orang ini di depan dia bilang, ucapan Nabi yang sebelumnya itu lebih baik, lebih bagus. Fanadhartu, saya lihat siapa yang ngomong itu. Faida Umar, ternyata yang ngomong Umar. Ternyata apa? Yang ngomong Umar. Kata Umar, ini qad ra'aituka ji'ta anifan. Kamu kan datangnya barusan, makanya pantas hanya mendengar yang tadi. Sebelum Nabi bilang tadi, itu sebelumnya ada yang lebih bagus ucapannya. Maka Umar bercerita, apa ucapannya? Nabi bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu au fayusbigul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sa'ah. Nabi itu sebelumnya mengatakan ini, ucapan Nabi begini, siapa saja orang yang berwudu terus membaguskan wudunya, setelah wudu dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, dalam satu riwayat abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sa'ah. Siapa yang habis wudu berdoa dengan doa tadi, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia disuruh masuk dari pintu yang mana saja. Ini ucapan Nabi yang sebelumnya lebih bagus kan? Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sekiranya kita tidak lupa, monggo kita amalkan. Habis wudu berdoa. Paling tidak asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini paling tidak yang kita baca. Supaya apa? Ini akan menjadikan kita akan dijanjikan dibukakan pintu surga yang 8 dan kita boleh masuk dari pintu yang mana saja. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Wudhu terus berdoa, ditambah lagi dengan sholat kalau bisa. Pun jamaah,
karena ini satu paket, maka saya lanjutkan poin selanjutnya, yaitu judul baru. Nanti kita akan sebutkan cara wudhu yang baik. Karena masih satu paket, saya lanjut. Apa itu? Poin selanjutnya, mu'alif mengatakan isbagul wudhu summa sholah bihi farido yukafirud dunub. Menyempurnakan wudhu, kemudian setelah wudhu dia sholat fardu, maka dengan itu bisa menghapus dosa. Ini sudah sering, tapi saya baca aja karena satu paket, biar nanti di kesempatan akan datang kita ganti poin yang lain. Taib. Mana yang menunjukkan menyempurnakan wudhu itu kemudian sholat fardu bisa menghapus dosa adalah hadis Utsman ibni Affan. Ya, Utsman ibni Affan berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa baina salatil lati taliha. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Tidaklah seseorang itu berwudu dari seorang muslim atau muslimah, fayuhsinul wudu, terus dia membaguskan wudunya, fayusalli salatan, terus dia sholat di antara sholat-sholat yang fardu itu, melainkan dengan itu akan menjadi penghapus dosa antara sholat itu dan sholat berikutnya. Contoh, mohon maaf, ibu sholat duhur, tentu setelah sholat duhur sholat asar. Di antara duhur dan asar kita maksiat apa nggak maksiat jemaah? Insya Allah kadang kita maksiat kan. Karena kenapa insya Allah? Ya kita sering maksiat. Karena jarang manusia yang nggak maksiat. Maka antara duhur dan asar itu, ketika kita bermaksiat, terus kita mengambil air wudhu untuk sholat asar, maka itu akan bisa menjadi penghapus antara duhur dan asar kita ketika kita bermaksiat. Terus seperti itu. Jadi antara dua sholat akan bisa terhapus dosa kita. Ini termasuk keutamaan yang Allah berikan. Di samping memang sholat fardu itu wajib, tapi ternyata menjadi apa? Penggugur dosa. Subhanallah. Hadis kedua, ini hadis yang terakhir tentang masalah ini di kitab saya. Hadis keutamaan wudu terus sholat fardu. Haddatsana Ishaq ibnu Sa'id ibni Amr ibni Sa'id ibni As. Haddatsani abi an abihi qal kuntu inda Utsman radhiyallahu an fada'a bi tahurin faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuksinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dzahra kullah. Kata sahabat Utsman yang sebelumnya Imam Muslim menceritakan, mengabarkan kepada kami Ishaq ibnu Sa'id ibni Amr ibni Sa'id ibni As mengabarkan kepada saya abi dari bapak saya, katanya ya Utsman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah ya menceritakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang yang ketika hadir sholat yang 5 waktu, terus kemudian dia membaguskan wudhunya, menghadirkan kekhusyuan ketika sholat, rukuknya, pokoknya semua diusahakan khusyuk, maka itu akan bisa menjadi penghapus dosa ya antara sholat-sholat tadi, sholat yang satu dengan sholat yang setelahnya, selama itu tidak melakukan dosa besar. Selama tidak melakukan dosa besar. Artinya wudhu yang sempurna dan sholat yang dihadirkan dengan kekhusyuan akan bisa menghapus dosa, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus apa, Bu? Harus taubat.
harus taubat. Tapi kalau dosa kecil, insya Allah otomatis akan luntur, akan hangus, akan hilang dengan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua judul yang disampaikan oleh pengarang. Maka pada kesempatan ini akan saya tambah keterangan untuk menambah keutamaan masalah wudhu. Dan ini nanti bisa diinfokan kepada bapak-bapak. Bapak-bapak yang biasa sholat jamaah, itu kan ada kalanya datang ke masjid terlambat, gitu. Nah, maka kalau bapak-bapak ini biasanya istiqomah wudhu di rumah, terus berangkat ke masjid, ternyata di masjid sholat selesai, dia sholat sendiri, maka bisa terhitung sholat jamaah. Tapi syaratnya apa? Wudhu di rumah dan istiqomah jamaah. Nabi pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum." Afwan, dalam satu riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, ya, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Siapa orang yang berwudu dan membaguskan wudunya, summa roha, terus dia pergi ke masjid, fawajadan nasa qad shollau, ketika ke masjid ternyata menjumpai manusia sudah selesai sholat. Mungkin dia terlambat, bangunnya agak siang atau bangunnya agak terlambat sehingga masuk masjid sudah selesai sholatnya, maka dia sholat sendiri di masjid. A'tahullahu misla ajri man shollaha wa hadaraha. Maka orang yang wudhu terus pergi ke masjid untuk sholat, ternyata manusia selesai sholat, terus dia sholat sendiri pun seandainya, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti dia orang yang sholat jamaah. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, yang itu tidak mengurangi ganjaran yang mereka lakukan di masjid. Ini kabar gembira dari Rasul bagi bapak-bapak yang istiqomah sholat jamaah. Suatu saat misalkan dia terlambat, maka nggak apa-apa sholat sendiri, maka sholat sendiri dia akan terhitung sholat jamaah. Kalau biasanya dia sholat jamaah, saya bilang asalkan apa bu, wudhu di rumah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wudhu akan menjadikan kita mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Sebanyak mana kita berwudhu, sebanyak itulah nanti perhiasan kita. Ibu-ibu kalau pakai emas suka yang 2 gram apa 10 gram? Kalau 2 kilo keberatan lah. Nggih. Ada emas 5 gram sama 10 gram, milih yang mana bu? 10 gram kan? 10 gram dengan setengah kilo? Tentu pilih yang paling banyak kan, paling berat. Maka sama dengan hiasan kita nanti di hari kiamat, tergantung banyak dan sedikitnya wudhu kita. Kalau Anda ingin dapat perhiasan yang banyak, mari kita berbanyak wudhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata sahabat Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan kaum mukminin itu sebanyak wudhu yang pernah dilakukannya. Perhiasan kaum mukminin itu sebanyak wudhu yang pernah dilakukannya. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini apa bu? Cahaya pada hari kiamat karena bekas wudhu. Kalau wudhunya sering, berarti cahaya semakin apa bu? Semakin terang. Ada lampu 5 watt sama lampu 10 watt, terang mana bu? 10 watt. Wallahu a'lam bishawab. Perhiasan kita nanti di hari kiamat tergantung sebanyak wudhu yang pernah kita lakukan. Makanya mohon maaf kalau ada orang wudhu sehari 5 kali dengan wudhu 10 kali, mana yang baik? 10 kali. Tentu dengan mengambil sebab-sebab tadi, sunnah-sunnah wudhu yang dilakukan itu. Nah, maka kalau kita ingin dapat hiasan cahaya yang terang,
maka kita perbanyak wudu. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wudu juga pernah kita sampaikan secara ringkas akan menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat yang lain. Makanya kita disuruh untuk menyempurnakan wudu, karena itu yang membedakan. Semakin sering wudu, semakin apa Bu? Semakin jadi wong Jawa cemlorot nggih. Semakin terang nggih. Semakin ya sinarnya akan menjadi jelas. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan berusaha menyebutkan kaifiyah wudu. Secara ringkas tentunya dengan gambaran perkataan saya, bukan praktek. Kalau praktek mudah insya Allah, tapi saya gambarkan saja biar mudah. Yang pertama, sebagaimana yang kita pernah terangkan, bahwasanya setiap kita ibadah itu harus ada niat, kesengajaan, ya, dihadirkan di hati. Kita mau berwudu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menghilangkan hadas kecil agar bisa senantiasa kita dalam keadaan suci. Itu niat harus dihadirkan, ya, harus dihadirkan, karena innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama. Yang kedua, tasmiyah, Bu. Apa tasmiyah itu? Cukup membaca bismillah. Membaca bismillah. Karena ada riwayat yang para ulama memang khilaf, tapi banyak yang mengatakan juga kuat. Apa itu? Kata sahabat Abu Hurairah, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Makanya dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan orang yang wudu itu wajib baca bismillah. Ini Imam Ahmad ya. Dipilih juga oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Tapi ulama yang lain mengatakan itu sifatnya sunnah. Ulama mutaakhirin, ulama belakangan yang mengatakan wajib siapa? Contohnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan wajib. Sebelumnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya kalau bisa, nasihat saya, kalau kita mau wudu jangan sampai nggak baca bismillah. Itu aja. Khuruju minal khilaf. Keluar dari khilaf ulama, bismillah itu wajib apa sunnah? Yang lebih baik tetap dilakukan. Kecuali kalau wudunya di dalam WC, karena di dalam WC kita nggak pantas untuk menyebut nama Allah. Apalagi ada satu riwayat, ya, satu riwayat yang menunjukkan penekanan itu. Apa itu? Dalam sebuah riwayat kata sahabat Anas bin Malik, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an. Sejumlah sahabat Nabi itu pernah mencari air untuk berwudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hal ma'a ahadikum ma, adakah di antara kalian yang mempunyai air? Fawa doa yadahu fil ma fayaqul tawaddu bismillah. Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dalam air seraya bersabda, berwuduklah kalian dengan membaca bismillah. Fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabihi, maka kemudian aku melihat air itu keluar dari sela-sela jari Nabi. Jadi aku melihat air keluar dari sela-sela jari Nabi, sehingga semua sahabat bisa berwudu, mulai yang awal sampai akhir bisa berwudu karena keberkahan Nabi Muhammad. Jadi tawaddu bismillah, berwudulah dengan ucapan bismillah. Air yang sedikit bisa untuk orang banyak. Kata sahabat Anas ditanya, berapa waktu itu sahabat yang wudu? Nahwa min sab'in, 70 orang sahabat yang wudu. Jadi air itu keluar dari tangan-tangan Nabi. Ingat Bu, bukan sulapan loh ini. Tapi ini mukjizat. Artinya ini kelebihan yang Allah berikan. Airnya keluar dari ya sela-sela jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud kita di sini Nabi mengatakan apa? Tawaddu bismillah. Wahai sahabat, kalau kamu berwudu, ucapkan bismillah.
Ini perintah. Makanya mohon maaf, ulama khilaf tentang ucapan bismillah, apakah wajib, apakah sunnah. Yang terbaik saya bilang tadi, kalau kita wudu bacalah bismillah, khuruj minal khilaf pun. Jadi niat terus baca bismillah. Apakah perlu dengan Rahmanir-Rahim? Wallahu a'lam bishawab. Cukup bismillah, cukup. Sebagaimana ya, kita kalau masuk WC cukup bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidak perlu dengan Rahmanir-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan. Artinya membasuh kedua telapak tangan, Bu. Membasuh kedua telapak tangan. Sebagaimana tadi hadisnya siapa? Khumron ibni Abban yang menceritakan tentang Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan yang bercerita tentang wudunya Nabi apa? Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Utsman bercerita Nabi itu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi setelah kita baca bismillah, kita membasuh kedua telapak tangan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau jenengan bangun tidur di malam hari, ada kesunahan yang sangat disunahkan, kita nggak boleh memasukkan tangan langsung ke bejana sebelum dibasuh 3 kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu tadi malam tangan kita ini kemana, ya kan? Orang kalau tidur ngapunten, tahu nggak di mana bermalamnya tangan itu? Nggak tahu. Ada kadang ke atas, ke bawah gitu, kemana-mana. Makanya kalau kita bangun pagi, khususnya ketika habis tidur malam, berusaha ini harus kita jaga. Nabi SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari, bangun tidur maksudnya, jangan dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Apalagi yang punya penyakit gatel, hawanya panas, ongkep, seringnya apa? Garuk-garuk terus. Maka kalau pagi jangan langsung dibuat wudhu, tapi dicuci tangan 3 kali. Kalau bisa menggunakan apa? Alat pembantu, apa itu sabun, apa yang lainnya, silahkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hadis yang menceritakan Nabi mencuci tangannya 3 kali ini banyak. Sampai sahabat Aus bin Aus bercerita dari kakeknya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fastauqafa thalatha. Aku melihat Rasulullah itu ketika berwudu, beliau membasuh telapak tangannya 3 kali pun. Kemudian setelah itu, setelah membasuh tangan 3 kali, kita berusaha untuk madmadhah, berkumur-kumur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah berkumur-kumur? Tadi saya sebutkan, kita mengambil dengan tangan kanan kita, kan gitu ya, bukan dengan kedua tangan loh Bu, tapi dengan tangan kita, tangan kanan ngambil air, digunakan untuk berkumur-kumur, plus apa? Istinsak, masukkan air ke hidung. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan pentingnya berkumur-kumur supaya kita jangan sampai meninggalkan berkumur-kumur. Di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah, Syekh Abu Malik ya, Kamal Ibni Sayyid Salim mengatakan, hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu apa ketika wudhu dan ketika mandi? Beliau menukil perkataan para ulama begini jamaah, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, pendapat pertama mengatakan itu wajib bagi orang yang mandi, bukan orang yang wudhu. Jadi kalau ada orang mandi besar, wajib berkumur-kumur. Kalau wudhu enggak wajib. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Makanya kalau ibu-ibu ngapunten
mandi besar, usahakan sebelum mandi wudhu dulu, dan wudhunya kalau bisa jangan meninggalkan apa? Berkumur-kumur. Ini agak repot ini, karena orang kalau sudah mandi apa? Biar biur. Padahal yang sunnah kan wudhu dulu, kita bahas sudah. Imam Abu Hanifah berpendapat, termasuk Imam As-Sauri berpendapat, apa itu? Wudhu itu nggak wajib berkumur-kumur, tetapi kalau mandi wajib berkumur-kumur. Ini kata siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Auza'i berkata, wudhu ya artinya berkumur-kumur maksud saya, dan menghirup air ke hidung dalam mandi maupun dalam wudhu itu sunnah. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya otomatis ya dibuang kan, nggak mungkin dihirup terus dimasukkan ke mulut ya. Berkumur-kumur dan istinsak, memasukkan air ke hidung, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Auza'i, itu sunnah baik ketika mandi maupun wudhu. Paham sampai sini? Halo? Taib. Pendapat ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung wajib bagi orang yang mandi dan wudhu. Ini pendapat Imam Ibnu Mubarak, Imam Ishaq, dan yang terkenal dari pendapatnya Imam Ahmad. Jadi madhab Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad mengatakan orang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ketika wudhu itu wajib. Kalau madhab Syafi'i tadi apa, Bu? Sunnah. Taib. Pendapat keempat yang dipilih oleh sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnu Mundir, apa itu? Mandi dan wudhu yang wajib hanya menghirup air ke hidung. Adapun berkumur-kumur sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Pun ala kulli hal begini, yang gampang seperti ini, berkumur-kumur itu menurut madhab Syafi'i sunnah, menurut pendapat Ahmad, Imam Ahmad wajib. Paham, Bun? Nah, maksud saya, kenapa saya sebut seperti ini? Agar kita nggak meninggalkan berkumur-kumur. Ulama khilaf tentang hukum berkumur-kumur, iya. Maka yang lebih baik tetap kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada yang mewajibkan. Bun. Jadi berkumur-kumurnya kita itu jamaah menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Jadi berkumur-kumur itu madmadho, menghirup air ke hidung itu istinsyaq. Itu dengan satu tangan kanan digabung, Bu, ngambil satu air untuk menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur. Kalau belum biasa rada angel, karena mungkin rata-rata kita pakai tangan dua, tangan kiri tangan kanan dikumpulkan terus berkumur-kumur. Tidak, yang sunnah itu tangan kanan saja. Mana buktinya, Ustadz? Taib. Kata sahabat Abdullah bin Zaid, beliau bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki meminta kepada Nabi, wahai Nabi, contohkan kepada saya bagaimana cara wudhu Anda. Maka beliau pun mencontohkan sampai ketika dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, beliau hanya menggunakan telapak tangan kanan, sehingga diulang 3 kali, ngambil air, menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur sampai 3 kali. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kali itu sifatnya sunnah, sudah amalan yang sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Ahmad wajib, tapi kalau yang sunnah itu 3 kali, gitulah. Jadi famat madho wastansako wastansaro min thalathi ghorofat. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya dilakukan dengan 3 kali cidukan, artinya dengan tangan kanan. Makanya Imam Nawawi berkata, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi berkata, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung
itu dengan 3 kali cidukan, dan setiap kali cidukan itu digabung berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Bukan begini, ngambil air untuk berkumur-kumur sampai 3 kali, mengambil air untuk hidung 3 kali. Bukan. Kalau ibu-ibu bagaimana? Sendiri-sendiri. Nah, jadi satu, jadi berkumur plus menghirup air ke hidung, 1. Ngambil lagi, berkumur-kumur menghirup air ke hidung sampai 3 kali. Jadi 1 kali cidukan dengan tangan kanan untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Seperti itu sunnahnya. Kemudian kalau pas istinsak itu berarti kan menyemburkan, istinsar ya, menyemburkannya itu menggunakan tangan kiri. Tangan kiri jamaah. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyemburkan airnya dari hidung itu menggunakan tangan kiri. Jadi kalau mengambil tangan kanan, pas mengeluarkan dari hidung dengan tangan kiri. Itu sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini jangan sampai dilupakan. Meskipun ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Khuruju minal khilaf aula. Keluar dari khilaf ulama itu lebih baik. Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah, madzhab Ahmad mengatakan apa? Wajib. Makanya kalau ibu-ibu sebisa mungkin pas mandi besar maupun wudhu diusahakan melakukan tadi. Baik. Setelah itu apa? Setelah menghirup air ke hidung sudah, kita keluarkan sudah, membasuh wajah. Membasuh wajah artinya mengalirkan air ke atasnya dengan kedua tangan kita. Mana sih batas wajah itu, Bu? Dari tempat tumbuhnya rambut di kepala atas, dahi atau kening sampai tempat tumbuhnya jenggot atau dagu. Lebarnya di mana? Lebarnya dari pinggir telinga sampai pinggir telinga yang lain. Termasuk berarti, mohon maaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang punya jenggot ya jenggotnya juga dibasahi nanti. Ayatnya jelas, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Hadisnya Utsman, summa ghassala wajhahu salasa marrat. Nabi itu membasuh wajahnya 3 kali. Ingat, 3 kali ini sunnah, 2 kali itu sunnah, yang wajib hanya sekali. Kalau airnya terbatas, maka Anda cukup sekali saja. Tapi kalau airnya banyak, maka 3 kali atau 2 kali. Dan boleh kita variasi, sekali-kali 2 kali, sekali-kali 3 kali. Kenapa? Mengamalkan sunnah Nabi. Karena Nabi pernah wudhu 2 kali 2 kali, pernah wudhu 3 kali 3 kali, dan ini yang sering. Nah, kemudian bagi laki-laki ada kesunahan tahlilul lihya, menyela-nyela jenggot. Jadi jenggotnya laki-laki itu disela-selai. Kalau bisa mengambil air khusus terus dimasukkan di bawahnya jenggot sambil digoyang-goyang. Ya, ini ibu-ibu juga harus tahu kenapa? Karena wudhu beakan suaminya jenggotan ya. Jadi kata Utsman, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhalilu lihyatahu. Kata Utsman, Nabi itu pas wudhu menyela-nyelai jenggotnya. Berarti Nabi itu punya jenggot jemaah. Ya. Baik. Terus kalau mungkin menyela-nyelai itu repot karena jenggotnya tebal, karena ada orang tuh yang mohon maaf banyak jenggotnya, maka boleh dengan mengambil air khusus, ngambil terus disela-selai dari bawah jenggotnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu boleh, dan itu ada hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat menyela-nyelai jenggot ini sunnah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, laki-laki itu sunnahnya memelihara jenggot, bukan memotong jenggot. Ya, kata Nabi, juzus sawarib wa arkhul liha, khaliful majus. Rapikanlah kumis, biarkanlah jenggot, selisilah orang-orang Majusi.
Makanya kalau kita membaca para salaf kita, maka mereka punya jenggot semua, bahkan para nabi berjenggot. Ini jamaah. Baik, kita lanjut. Setelah kita membasuh wajah 3 kali, kita membasuh kedua tangan, kita sampai siku. Ya, sampai siku. Siku adalah sendi atau tempat persambungan antara lengan bawah dengan lengan atas. Wa aydiyakum ilal marafiq, ayatnya Al-Maidah ayat 6. Dianjurkan kanan dulu, Bu, ini sunnahnya. Artinya kalau ada orang wudhu langsung kiri, sah apa enggak? Sah, tapi dia menyalahi sunnah. Kenapa? Karena kata sahabat Khumron, Nabi itu summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat summa ghasala al yusra misla dalik. Nabi itu membasuh tangannya sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu pula. Jadi sampai siku jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, caranya bagaimana? Apakah kalau kerannya itu mengalir mulai ujung tangan atau mulai siku dulu? Halo jamaah. Ibu-ibu kalau wudhu pakai keran, ya kan? Itu ujung jari dulu apa mulai siku dulu? Baik, itu khilaf. Boleh mulai ujung jari ke bawah berarti kan? Kan air mengalir ke bawah. Boleh mulai siku dulu terus ke ujung jari. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Setelah tangan kita lakukan, kita basuh 3 kali, ya, kita mengusap kepala dan telinga. Mohon maaf, mengusap kepala ayatnya wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Artinya kepala yang diusap yang mana? Sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i jamaah membolehkan mengambil sebagian kepala. Tetapi tetap dalam mazhab Syafi'i pun meskipun boleh mengambil sebagian kepala, yang sunnah semua kepala. Artinya mengusap semua rambut yang di kepala. Caranya bagaimana? Maka cara mengusap kepala adalah, mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil air di telapak tangan, ya, kedua telapak tangan kita hingga basah, terus kita letakkan di kening, kemudian kita jalankan ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian setelah ke tengkuk balik lagi kemana? Ke kening. Setelah itu tidak perlu mengambil air yang baru. Air yang sisa mengusap kepala diusapkan ke kedua telinga. Makanya ulama mengatakan telinga itu bagian dari kepala, makanya wajib diusap. Kenapa? Nabi bersabda, al-udunani minar ro'si, telinga itu bagian dari kepala. Makanya kalau bisa kita wudhu jangan sampai tidak mengusap apa? Ya, telinga. Jadi telinga nggak perlu ngambil air baru, Bu, sunnahnya. Jadi ketika mengusap kepala tidak perlu mengambil air baru, tapi air yang sisa dari mana? Mengusap kepala. Ini sunnahnya loh, nggih. Sunnahnya. Artinya kalau ada orang mengambil air baru boleh enggak? Boleh. Boleh. Tetapi yang sunnah tetap dengan air yang sisa mengusap kepala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sahabat Rubai binti Muawid bercerita, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masakha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadayhi. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi, dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Artinya yang diusapkan ke telinga sisanya dari kepala. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Caranya bagaimana ketika yang mengusap telinga? Jamaah, bagaimana caranya? Halo? Mengusap telinga bagaimana caranya? Jadi ujung jarinya, jari telunjuk dimasukkan ke mana? Ke telinga, jari jempolnya yang memegang luarnya, nah, dijalankan,
Kalau bahasa Jawa diuntir nggih. Jadi ibu jari ya, telinga bagian luar dengan ibu jari dan telinga bagian dalam dengan jari telunjuk. Dan ini cukup sekali. Cukup sekali, bukan 3 kali. Seperti kepala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kaki sampai kedua mata kaki, bukan sampai lutut nggih. Tapi sampai kedua mata kaki, dan boleh nanti disunahkan agak tambah sedikit ke atas sedikit, tapi nggak sampai ke mata kaki, nggak sampai ke lutut. Afwan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan inilah yang dikisahkan juga oleh sahabat Abdullah bin Amr. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di dalamnya adalah menyela-nyelai jari jemari kaki. Jadi kalau kita pas membasuh kaki berusaha untuk disela-selai. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, kenapa? Karena ada hadis dari sahabat Mustaurid bin Saddad, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Jadi ibu-ibu kalau pas membasuh kaki maka digosok-gosok dengan jari kelingking, Bu. Termasuk tangan kita, iya betul. Pas tangan juga disela-selai, betul. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tertib dalam berwudu. Jadi membasuh anggota wudu satu persatu berurutan. Jangan diloncat-loncat, Bu. Habis wajah, kaki. Habis kaki, kepala, jangan. Ini enggak tertib, enggak berurutan, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita berurutan. Terus setelah berurutan muwalah juga. Muwalah itu mohon maaf habis membasuh wajah ya, jangan ngopi dulu 5 menit terus tangan. Habis tangan makan soto dulu 5 menit terus basuh kepala, jangan. Harus berurutan, artinya jangan ada jeda yang panjang. Jangan sampai mengering. Jadi wajah basah lanjut tangan lanjut kepala. Itu namanya muwalah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terus apa itu yang perlu kita sampaikan? Nah, di sana ada sunnah-sunnahnya juga ketika wudu, Bu. Itu bersiwak. Bersiwak itu adalah menggosok gigi dengan alat. Itu pada dasarnya siwak. Cuma kalau kita bicara siwak itu ya pakai alat siwak kayak kayu arok. Yang itu banyak manfaatnya. Yang itu ada di Hijaz, tanah Arab. Makanya apakah boleh dengan selain kayu arok itu, Ustaz? Boleh. Seandainya di Indonesia ditemukan ada kayu yang manfaat untuk gigi, silakan. Ya, yang penting kayunya kecil, jangan besar kayak kaki ya. Karena nggak masuk ke mulut. Cuma sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan kayu arok. Kayu yang baik untuk gigi. Seandainya ada kayu apa ya, kayu manisan atau kayu apa yang baik untuk gigi, untuk siwak, boleh nggak? Boleh. Karena yang penting apa? Membersihkan mulut. Makanya orang-orang kalau pergi haji, umroh, oleh-olehnya apa? Siwak, bukan kayu gaharu. Meskipun kayu gaharu manfaat untuk dibakar ya, baunya kan wangi. Tapi kira-kira untuk mulut cocok apa mboten? Kalau cocok nggak apa-apa, pakai kayu itu, kayak gaharu gitu. Ingat, as-siwaku madharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu menjadi pembersih mulut dan menjadikan Allah ridho. Di antara waktu yang disunahkan untuk pakai siwak kapan? Ketika berwudu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sekarang ada pengganti siwak. Apa itu? Pasta gigi. Enggak. Tetap meskipun ada pasta gigi, jangan menggantikan siwak. Kenapa? Ada waktu-waktu yang kita nggak bisa pakai pasta gigi. Contoh, memakai siwak itu diantara sunnahnya kapan? Mau masuk rumah. Kata Aisyah,
Nabi itu kalau masuk rumah mengawali dengan apa? Siwakan. Pertanyaannya apa? Karena ingin ketemu istri yang tercinta, biar baunya wangi. Lah, mau ketemu istrinya bau rokok. Artinya Nabi menjaga apa? Kebersihan, gitu kan? Ketika dekat dengan orang yang dicintai supaya ada bau yang enak, nggak bau busuk. Coba, bisa nggak masuk rumah terus pasta gigi gitu? Nggak bisa. Kita butuhkan air kan kalau pasta gigi? Nah, nggak bisa. Kita juga misalkan, mohon maaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pas membaca Quran, ya disunahkan untuk pakai siwak. Artinya siwak itu punya kelebihan daripada pasta gigi. Makanya kalau Anda pakai pasta gigi, alhamdulillah, itu kan juga tujuan untuk membersihkan mulut. Tapi jangan lupakan siwak. Dan siwak itu sama, perempuan laki-laki sama. Nggak ada pengkhususan untuk siapa? Laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Taib, yang kedua yang perlu kita bahas juga apa? Jangan lupa ad-dalaq, menggosok-gosok anggota wudhu tadi. Jadi kalau Anda pas membasuh wajah, digosok juga, digosok. Jadi mohon maaf, melekatkan tangan yang telah basah dengan air tadi, digosok-gosok. Tangannya digosok-gosok. Supaya apa? Air itu sampai di anggota tubuh. Jangan hanya, mohon maaf, kan ada orang itu ambil air dilempar ke wajah, dilempar tok gini. Paham? Dilempar lu. Jangan dilempar saja, tapi digosok, diratakan. Termasuk tangan kita dan kaki kita. Namanya ad-dalaq, menggosok anggota wudhu. Itu harus. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu? Berusaha untuk tadi, kalau mampu 3 kali 3 kali. Meskipun ini hanya sunnah, karena yang wajib hanya sekali. Tapi biar kita ngikuti Nabi semua, boleh. Sekali-kali monggo, 2 kali 2 kali monggo, 3 kali 3 kali yang sering. Apalagi di Malang banyak air, meskipun banyak air pun kita nggak boleh boros. Makanya hemat menggunakan air itu penting. Termasuk hemat ketika berwudu. Ketika wudu dengan, mohon maaf, misalkan 60 cm atau mungkin berapa ini? 550 mili cukup, maka nggak perlu dengan 100 atau 1000 mili. Artinya perlu kehematan. Jangan sampai ketika kita banyak air terus kita boros, jangan. Karena Islam tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki dan wanita wudhu dari satu bejana itu boleh. Suami istri wudhu, maka itu boleh. Silakan, karena Nabi juga pernah melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal-hal yang berkenaan dengan wudhu dan hal-hal yang perlu kita ketahui ketika wudhu. Ala kulli hal, itu setiap kita pasti melakukan wudhu, maka kita berusaha untuk memahaminya dan mengistiqomahkannya, dan mudah-mudahan wudhu itu menjadikan kita terampuni dosa-dosa kita, diterima oleh Allah sholat kita, dan kita dijanjikan dengan apa? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita buka tanya jawab dulu. Kalau nggak ada, baru saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan komandan atau apa yang ingin bertanya langsung atau mungkin melalui tulisan. Jazakillah khair. Atau mungkin yang langsung dulu silakan. Jika ada yang langsung, kami persilakan. Nggih, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Nggih. Untuk wudhu, apakah sama dengan kita kalau sholat harus menghadap kiblat? Oh, nggih. Kemudian kedua, kalau seandainya kan kalau kita wudhu nggak selalu di rumah atau yang bisa menghadap kiblat, ada mungkin perannya tempat wudhunya itu yang tidak menghadap kiblat atau di kamar mandi gitu, tapi yang kamar mandinya itu
sebelahnya itu ada WC-nya. Iya. Bagaimana Ustaz? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair tentang pertanyaannya. Yang pertama, apakah wudu itu seperti sholat harus menghadap kiblat? Maka jawabannya boten, tidak harus menghadap kiblat. Karena wudu itu adalah yang penting menggunakan air dan kita basahi anggota wudu. Karena ada kalanya sebuah tempat untuk kita wudu nggak menghadap kiblat. Artinya tidak harus menghadap kiblat, tidak harus, dan tidak ada kesunahan menghadap kiblat. Beda kalau buang hajat, beda kalau buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi. Tapi kalau wudu, maka wallahu a'lam bishawab, tidak ada anjuran untuk menghadap kiblat. Tapi yang ada anjuran menghadap kiblat adalah berdoa. Sebagaimana sholat, kalau sholat kan wajib, kalau berdoa anjurannya iya. Tapi kalau wudu tidak, bebas. Yang penting anggota wudu itu terkena semua. Adapun mohon maaf mengarah ke barat, ke timur, ke selatan, monggo. Karena hukum asal itu boleh dimanapun dan menghadap kemanapun. Kita belum menemui dalil khusus kalau wudhu menghadap kiblat, belum kita temui. Sehingga kembali kepada keumuman boleh menghadap kemana-mana. Kedua, bagaimanakah kita kalau wudhu yang di tempat itu ada WC-nya? Maka pertama, pada dasarnya wudhu dalam tempat yang seperti itu, kamar mandi atau WC-nya itu boleh. Ingat, boleh. Tapi kita harus hati-hati dengan najis. Kenapa? Karena kalau WC itu tidak lepas dari najis, baik BAK atau BAB. Tapi sekiranya kita merasa yakin nggak ada najis yang akan mengenai kita atau yang akan nyiprat ke tubuh kita, maka boleh. Tetapi saran saya, kalau Anda di rumah punya tempat wudhu di luar WC, itu lebih aksan, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita wudhu di luar WC, kita bisa baca bismillah dengan lisan. Bismillah, kita bisa. Tapi kalau di dalam WC tadi kita akan menghindari, sehingga mungkin kita mengucapkan di mana? Di hati, atau mau masuk tempat itu baru mengucapkan. Tapi kalau kita di luar WC bisa mengucapkan pas mau wudhu, sehingga itu lebih baik insya Allah. Cuma berarti perlu diingat, boleh wudhu di dalam kamar mandi, bahkan wudhu yang ada WC-nya juga boleh. Yang penting kita selamat dari najis yang akan mengenai kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Yang langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya keutamaan menggunakan wudhu tadi. Setelah wudhu kan disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Naam. Kalau misalnya wudhunya itu sebelum sholat, mau sholat fardu, misalnya kayak sholat zuhur, kan sholat zuhur kan ada sunnah qobliyah. 4 rakaat ya. Iya, nah itu kalau niatnya diniatkan sholat sunnah untuk wudhu dan qobliyah boleh atau tidak? Baik, ahsanti. Bagus pertanyaannya. Hemat energi, dapat pahala banyak. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bolehkah menggabungkan antara sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunnah wudhu? Jamaah, kalau sholatnya itu kaifiyahnya sama, terus hukumnya sama, maka boleh. Sholat sunnah dengan sholat sunnah digabung, yang penting caranya sama, itu boleh. Contoh, qobliyah duhur, kita ambil yang 2 rakaat dulu ya. 2 rakaat pertama, itu kita niatkan 2 rakaat duhur dengan sunnah wudhu. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Cuma saya enggak menyuruh. Kenapa? Kenapa enggak dipisah dulu? Kan ada waktu banyak. Kalau waktunya masih banyak, maka sholat sunnah wudhu dulu. Nanti enak digabung gini, Ustaz, sholat sunnah wudhu plus tahiyatul masjid, Ustaz. Wallahu alam boleh. Tapi nasihat ulama, kalau itu bisa disendirikan, sendiri aja dulu. Sholat sunnah wudhu dulu, terus qobliyah duhur 4 rakaat, 2-2 silahkan. Kenapa? 6 rakaat kita dapat. Ingat hadis Nabi, tidaklah seseorang sujud dengan sekali sujud akan diangkat derajatnya.
Memang Anda tadi kan mungkin karena waktu mepet mungkin, atau kesusu selek luar kota mungkin nggih. Sehingga digabung, maka boleh. Makanya ulama membolehkan istilahnya menggabung dua ibadah kalau itu caranya sama, jumlahnya sama, dan hukumnya sama. Artinya sama-sama sunnah kan, maka boleh. Cuma yang harus kita ambil pelajaran juga, kalau ada yang lebih utama, kenapa tidak mengambil yang lebih utama? Artinya disendirikan. Sholat sunnah wudhu dulu selesai, baru sholat qobliyah duhur. Kecuali kalau waktunya mepet. Contoh, Anda masuk masjid, misalkan ya, masuk masjid, qomat tinggal 10 menit. Kalau saya sholat tahiyat masjid dulu, wah nggak nututi, karena qobliyahnya duhur 4 rakaat. Maka rakaat kedua, artinya 2 rakaat pertama duhur, diniatkan tahiyat masjid plus qobliyah duhur 2 rakaat. Boleh, boleh. Setelah itu baru 2 rakaat qobliyah duhur yang kedua, maka itu boleh. Tapi kalau waktunya masih longgar Bu, masih luas, masih panjang, lebih baik kita sendiri-sendirikan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain yang langsung dulu? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan di kertas. Saya urut dari yang paling kertasnya paling tebal dulu ya. Apabila terlambat sholat subuh atau kesiangan, apakah tetap mendahulukan sholat sunnah wudhu dan qobliyah subuh terlebih dahulu? Baik, jamaah. Ketika seseorang itu bangunnya subuh itu kesiangan, pertanyaan saya, kesiangan di sini matahari sudah terbit apa belum Bu? Kalau matahari sudah mau terbit, ya, kalau sudah mau terbit, maka sholat sunnahnya ditunda dulu saja, langsung sholat subuh. Kenapa? Karena waktunya mau habis. Tapi kalau dimaksud dengan kesiangan, jam 7 pagi bangun, karena habis keluar kota jamaah ya, nggak boleh seudon kita ya. Luar kota, kecapean, dengar subuh nggak dengar adzan, amblas ya, bangun jam 7. Maka di zaman Nabi pernah, Nabi sendiri pernah ketika perang itu, jadi pernah habis peperangan kecapean. Waktu itu sahabat Nabi ya disuruh menjaga, ayo kamu jaga supaya subuh nggak terlambat. Ternyata yang disuruh jaga keturun juga. Maka pertama kali yang bangun itu Nabi. Di antara semua sahabat dan pasukan perang itu ketiduran semua. Semuanya. Baru bangun itu kalau matahari terbit. Terbit, bangun. Makanya Nabi langsung apa? Ayo kita pergi dari tempat ini. Banyak setan lagi. Nabi pergi dari tempat itu, langsung Nabi menyuruh adzan. Setelah adzan, Nabi sholat qobliyah subuh. Semua sahabat qobliyah subuh. Baru kemudian sholat subuh. Maka kalau kita kesiangan habis bangun kita wudhu, mana dulu Ustaz? Sholat sunnah wudhu apa qobliyah subuh? Maka kalau diurutkan ya sholat sunnah wudhu dulu, terus qobliyah subuh. Tapi boleh dirangkep kayak tadi, nah enak itu, digabung niat qobliyah subuh plus sunnah wudhu. Nah, terus setelah itu baru sholat subuh. Tapi yang baik sendiri-sendiri saja. Ya, sendiri-sendiri aja, artinya qobliyah subuh setelah sholat wudhu dulu baru sholat subuh. Kenapa? Nabi bersabda ya dalam hadisnya bahwasanya siapa orang yang lupa dari sholatnya, man nasiya an sholatin aw nama falyusolli idza dzakaraha. Siapa orang yang lupa dari sholatnya atau tertidur dari sholatnya, maka sholatlah ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Maka kalau ibu sholat subuh jam 7 baru bangun, jangan dikodok subuh besok, jangan. Wis meneh tak gabung ambek sing meneh, ndak boleh, ini salah. Jadi dia mengkodok ya waktu itu, bangun itu, meskipun jam 7, nggak apa-apa, kan uzur. Nah, ada orang itu nggak mau Bu, apa? Wis meneh subuh tak rangkep, mari 2 rakaat maneh. Ini salah, keliru. Karena Nabi mengatakan siapa yang lupa dari sholatnya, maka pas ingat langsung sholat. Siapa yang ketiduran, maka yang pas bangun sholat. Kedua,
kapan sebaiknya membaca bismillah jika wudhu di kamar mandi? Nah, tadi saya bilang Bu, kalau di kamar mandi diusahakan memang dihindari lah baca bismillah. Kapan berarti? Bisa ketika mau masuk atau ketika di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan langsung diucapkan di dalam kamar mandi, ada. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau kita lebih memilih karena itu tempat yang tidak baik, maka tidak membaca bismillah di lisan, tapi di hati saja. Atau ketika mau masuk, bismillah kita niatkan untuk wudu juga. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana wudu kalau di kamar mandi yang ada WC-nya? Sudah selesai ini. Maka boleh. Tapi hati-hatilah Anda dengan najis yang ada. Tapi insya Allah kalau zaman sekarang WC-nya atau kamar mandinya orang-orang Malang itu serba modern kok, sehingga baik-baik kan, sehingga najisnya mungkin mudah untuk dibersihkan. Maka boleh wudhu di kamar mandi atau WC, boleh, tapi hati-hati dengan najisnya. Karena di rumah kamar mandinya ada WC-nya, kalau tidak boleh bagaimana solusinya? Boleh Bu, boleh. Jadi wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya itu boleh, tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Kenapa? Ketika kita di luar kamar mandi, di luar WC, kita bisa baca bismillah dengan lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah memang ada hari khusus bersedekah? Semisal hari Jumat. Apakah memang banyak keutamaan bersedekah di hari Jumat? Syukran Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, bersedekah itu kapanpun boleh. Kapanpun itu boleh, ya. Wa anfiqu fi sabilillah, bersedekahlah kalian ya di jalan-jalan Allah. Cuma kita kan juga harus tahu ada hari-hari yang mulia, ada waktu-waktu yang mulia, ada bulan-bulan yang mulia. Bulan yang mulia selain Ramadan, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya kan? Ini bulan mulia, maka perbanyak amal soleh. Iya. Mohon maaf, hari yang paling mulia hari apa Bu? Hari Jumat. Maka sedekah hari Jumat mulia enggak? Mulia karena harinya mulia. Karena harinya mulia, maka sedekah hari Jumat bagus. Iya. Karena harinya mulia di antara hari-hari yang ada. Tetapi kalau yang dimaksud sedekah apa khusus? Ya tidak, sedekah terserah. Kalau Anda tiap hari bersedekah itu lebih baik. Kenapa? Karena tiap hari ada malaikat yang mendoakan. Tiap pagi ada malaikat yang turun, ya Allah gantilah orang yang bersedekah, ya Allah binasakanlah orang yang pelit. Tiap hari. Makanya saya menasihatkan bukan hanya hari Jumat sedekah, tiap hari sedekah. Syukur-syukur kalau pagi hari, kan itu dengan dohir hadis. Anda sholat subuh titip sama suami, suamiku ini tolong uang 5.000 masukkan ke kotak amal. Tiap pagi, bagus itu. Nah, hari Jumat double silahkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sedekah kalau bisa tiap hari. Kenapa? Karena itu lebih baik. Artinya kan istiqomah bisa. Terus ada malaikat yang terus mendoakan kita. Kalau Anda hanya Jumat sekali, berarti doanya dapat hari Jumat dong. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Jadi kalau bisa tiap hari bersedekah. Kalau Jumat monggo silakan diperbanyak. Kenapa? Karena keutamaan hari. Pengkhususan waktu karena harinya mulia gitu jamaah, boleh karena harinya mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mengusap kepala tidak melepas hijab, jadi hanya di ujung kepala atau di atas kening, mengingat sering wudunya dilalui banyak orang, tidak ada wudu khusus wanita? Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat Amr ibni Umayyah, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi." Jadi pernah saya melihat Nabi itu mengusap imamahnya. Apa imamah itu jamaah? Sesuatu yang diikat di kepala. Jadi Nabi itu enggak melepas imamahnya tapi diusap. Dan wa khufaihi, mengusap sepatunya. Maka kalau wanita berada di tempat wudhu yang umum, yang itu kalau membuka auratnya tentu dosa, maka boleh nggak mengusap ini? Maka boleh.
maka boleh. Bahkan mohon maaf, Nabi itu pernah mengusap khimar, sorbannya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya, hati-hati juga ketika Anda mengusap jilbab, pas kaki bagaimana? Kalau Anda pakai khuf, alhamdulillah. Kalau Anda pakai kaos kaki, bisa diusap. Cuma syaratnya Anda pas pakai kaos kaki harus apa? Punya wudu. Makanya kalau saya nasihatkan, Anda ketika pakai kaos kaki, wudu dulu. Nanti biar enak, pas wudu nggak usah ngelepas kaos kaki, boleh diusap. Sebagaimana Nabi mengusap apa? Khufnya. Apalagi Anda bepergian. Bepergian jatahnya berapa? 3 hari 3 malam. Kalau di rumah sehari semalam. Selama itu tidak hadas besar. Selama tidak hadas besar. Kalau hadas besar maka harus dilepas. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau wanita seperti ini insya Allah boleh, karena yang melekat. Kalau laki-laki pakai peci, pakai kopiah, songkok, boleh diusap? Nggak boleh kata ulama. Karena ini beda dengan imamah. Beda dengan imamah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ibu-ibu kan jilbabnya kan memang apa? Melekat ke rambut kan, seperti imamah Nabi, diusap. Tapi kalau kopiah, kupluk kan muncul, maka kata Imam Ahmad tidak diusap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu seperti ini boleh. Cuma saran saya, kalau Anda di tempat umum, coba cari dulu tempat yang tersembunyi, ibu. Kan ada WC khusus itu, ruangan khusus untuk buang hajat. Maka lebih baik di situ daripada diwudu di tempat yang umum yang banyak laki-laki lalu lalang. Anda terlindungi dari mengusap kepala, tapi Anda membuka tangan. Kan kepalanya diusap, tapi tangannya gimana? Kalau dibuka kan kelihatan laki-laki lainnya, bukan mahram, nggak boleh juga kan gitu. Maka kita berusaha cari dulu yang paling tersembunyi tempatnya. Wallahu a'lam bishawab, supaya aurat kita tidak terlihat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wanita yang menstruasi bisa menjaga wudhu? Kalau iya, apakah wanita itu dikatakan suci? Baik. 2. Bagaimana cara berwudhu bagi muslimah di tempat umum yang bercampur laki-laki dan perempuan? Tadi sudah. Jamaah, ketika wanita menstruasi, maka dia kan memang dalam keadaan hadas besar. Hadas besar. Kemudian, apakah kemudian dia boleh untuk berwudhu ketika misalkan mau tidur? Ya boleh. Meskipun dia itu punya hadas besar, tapi boleh nggak wudhu ketika mau tidur? Boleh. Meskipun itu tidak menghilangkan hadas besarnya, tapi kita mengamalkan petunjuk Nabi, kita kalau mau tidur disuruh apa? Wudhu. Wudhu ketika habis makan sate. Boleh? Boleh. Kan kata hadis, berwuduklah ketika habis makan sesuatu yang disentuh oleh api, ya kan? Wudhu kapan? Misalkan ketika kita pas, mohon maaf, buang angin, wudhu lagi, nggak apa-apa. Meskipun kita tidak punya hadas, masih punya hadas besar. Artinya mengamalkan sesuatu yang sunnah, meskipun kita nggak terhukumi suci, nggak terhukumi. Kenapa? Karena kita punya hadas besar, tapi tetap kita boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada yang lain? Silakan. Saya mau tanya. Nggih. Yang saya bilang dari satu wudhu ke yang lain itu menghilangkan dosa kita. Tapi di lain waktu saya juga mengatakan kan kita sekali bermaksiat ya, maksiat atau maksiat. Saya mau tanyakan sebenarnya apa sih bedanya dosa sama maksiat? Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang itu membawa dosa, mengandung dosa, itu maksiat. Jadi maksiat itu bisa dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan kewajiban, gitu. Itu maksiat. Imbasnya maksiat dapat apa? Dosa. Hasilnya maksiat dapat dosa. Hasilnya taat dapat pahala. Jadi maksiat itu perbuatan, baik itu melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak mengerjakan yang diperintah, itu maksiat. Imbasnya hukumannya dapat dosa.
Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Jadi tapi ingat Bu nggih, dosa tadi yang bisa terhapus dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Tapi kalau dosa besar perlu dengan taubat yang nasuha. Seperti itu kalau yang dimaksud dengan dosa dan maksiat perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic tuh, nggak bunyi mic-nya. Oh, nggih, agak keras bunda. Ulang buatan kepireng, ngapunten. Nggih. Kita kelupaan melakukan sholat maghrib karena ketiduran, waktu bangun itu sudah masuk waktu istirahat dan isya. Iya. Kemudian yang kita lakukan itu sholat apa dulu, maghrib atau isya? Baik, jazakallahu khair. Pertanyaan bagus, karena mungkin juga banyak dialami manusia. Bukan wanita loh, manusia. Ketika datang maghrib, kita masih ketiduran. Karena mungkin habis keluar kota, nyampe Malang jam 4 sore. Tidur, bangun-bangun isya. Pertanyaan kita, jenengan, apakah yang perlu kita lakukan? Saya tanya dulu tentang ibu-ibu. Ibu ini nanti sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Taib. Kalau di rumah, jawabannya begini Bu. Ya, Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah semua sholatmu, termasuk sholat yang pertengahan. Dan sholat itu ketentuannya adalah sudah ditentukan oleh Allah, berurutan. Artinya lihat, habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, terus subuh. Sehingga kalau kasus ibu tadi seperti itu, maka kalau pas bangun, apa yang kita lakukan? Maka kita sholat maghrib dulu. Kenapa? Karena maghrib ini sebelum isya. Masa kita isya dulu terus maghrib? Lah diwali. Jadi bangunnya kita sholat maghrib dulu. Kemudian kenapa? Sholat isya. Kenapa? Karena itulah berurutannya waktu sholat. Loh Ustaz, ini kan waktu isya, waktu maghrib lah habis. Lah sampai kan keturun. Kok nggak keturun nggak habis? Jadi kita mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Karena waktu isya kan masih panjang juga, kan gitu. Sehingga yang kita dahulukan apa? Duhur dulu. Oh, duhur dulu, maghrib dulu. Kecuali begini Bu, ini kasus. Kecuali begini. Contoh, ibu habis keluar kota dari Jakarta, nyampe rumah jam 9 siang. Anda tidur, bangun-bangunnya asar mau habis. Asar mau habis. Paham sampai sini? Ya, asar mau habis Bu nggih. Contoh, jam 5 misalkan nggih. Ini waktu asar mau habis. Mana yang didahulukan? Asar dulu. Iya, kenapa? Karena waktu asar mau habis. Kenapa? Kita mengejar sholat asar di waktunya. Duhur wis terlambat, kita kodok setelahnya nanti. Paham nggih? Nah, tadi ibu kan bangunnya pas isya. Waktu isya kan masih panjang sampai ya pertengahan malam. Maka kalau seperti itu kasusnya, Anda sholat asar dulu. Berarti begini Bu, ibu keturun maghrib ya misalkan, mohon maaf, isya bangun ya maghrib dulu baru isya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau maghrib keturun, isya keturun, bangun jam 4 isuk Bu. Kati subuh. Nah, misalkan ya sholat isya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini khilaf. Waktu isya itu memang khilaf. Ada yang sampai pertengahan malam, ada yang sebelum subuh, itu khilaf. Tapi yang pas itu tadi, duhur tadi, asar sama tadi. Jadi kalau Anda bangun jam 5 sore, maka asar dulu saja. Setelah itu maghrib, kita sholat maghrib, habis maghrib sholat duhur. Sholat duhur.
Wallahu a'lam bishawab. Cuma, nah ini cuma, kalau Anda ke masjid, ini rada bingung Bu. Anda ke masjid, kan otomatis jamaah nggih, dengan sholat isya. Pertanyaannya, Anda sholat maghrib atau sholat isya bersama imam? Halo? Isya. Isya dulu kemudian maghrib. Ya boleh. Mengejar isya bersama imam, terus apa? Sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, ibu itu yang terbaik kan di rumah. Jadi saran saya di rumah saja, maghrib dulu kemudian isya. Kalau Anda ketiduran, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Masih ada waktu insya Allah. Tinggal 6 menit dari waktu yang ada. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kami. Tentu ini setiap kita beraktivitas wudu jamaah. Oleh karena itu, hal-hal yang disunahkan dalam wudu kalau bisa kita lakukan, terus doa-doanya kita hafalkan. 3 redaksi doa Nabi itu perlu untuk kita baca. Sehingga mudah-mudahan dengan itu semua ditambah dengan sholat sunnah setelahnya, Allah mengampuni itu semua dosa kita, termasuk dosa-dosa yang kecil, dan mohon maaf, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan semua yang benar itu dari Allah jamaah, yang kurang, yang keliru itu keterbatasan ilmu kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah. Ada kurang lebihnya kita minta maaf. Terima kasih atas perhatian jenengan semua. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.